Italia modern yang kita kenal sekarang memiliki nama resmi Republik Italia, sebuah negara kesatuan republik parlementer di Eropa yang terletak di jantung Laut Mediterania. Italia berbatasan dengan Prancis, Swiss, Austria, Slovenia, San Marino, dan Vatikan. Memiliki area seluas 301.338 km persegi, Italia dipengaruhi oleh iklim sedang dan iklim Mediterania. Dilihat dari bentuknya, negara dengan ibu kota Roma ini memiliki peta berbentuk seperti sepatu bot. Dengan jumlah penduduk mencapai 61 juta jiwa, Italia merupakan negara anggota UEL keempat yang paling banyak penduduknya. Nama Italia sendiri berasal dari kata Italoi, sebuah istilah dari orang-orang Yunani. Meskipun sebelumnya, pada awal abad ke-5 sebelum Masehi, sebutan nama Italoi hanya diterapkan di wilayah Calabria saja, namun lambat laun, kata Italoi kemudian meluas ke seluruh wilayah selatan negara tersebut. Setelah mencapai banyak kemenangan melawan bangsa Santi dan bangsa Pirus, bangsa Romawi menguasai banyak wilayah mulai dari Calabria Italia Tengah hingga wilayah-wilayah di pegunungan Alpen. Sejak saat itulah nama Italia mulai diresmikan dan kewargaan negara Romawi mulai diberlakukan oleh Imperator Romawi pertama yaitu Gaius Julius Caesar. Sejak era klasik, Italia sudah dihuni oleh berbagai bangsa dan peradaban seperti bangsa Fenisia, Kartago, dan orang-orang Yunani kuno yang mendirikan permukiman di wilayah selatan Italia lainnya, di mana bangsa Etruskan dan Kart mendiami wilayah tengah dan utara Italia. Sedangkan suku Italia kuno beserta bangsa Itali tersebar di seluruh semenanjung wilayah Italia. Sejarah Italia meliputi periode kuno, abad pertengahan dan era modern. Sejak zaman klasik, Etruria kuno, berbagai bangsa Italia seperti Latin, Samnit dan Umbria, Kel, Kol, Oni Yunani dan bangsa kuno lainnya telah menghuni semenanjung Italia. Di zaman kuno, Italia adalah tanah air orang Romawi dan metropolis dari Kekaisaran Romawi. Roma didirikan sebagai kerajaan pada 753 Silam Masehi dan menjadi republik pada 509 Silam Masehi ketika monarki digulingkan demi pemerintahan senat dan rakyat. Republik Romawi kemudian menyatukan Italia dengan mengorbankan Etruria, Katolik, dan koloni Yunani di semenanjung. Roma memimpin federasi bangsa Italia dan kemudian dengan bangkitnya Roma mendominasi Eropa Barat, Afrika Utara, dan Timur Dekat. Pada pertengahan abad ke-19, penyatuan Italia dipimpin oleh Giuseppe Garibaldi didukung oleh kerajaan Sardinia, menyebabkan pembentukan negara-negara bangsa Italia. Kerajaan baru Italia didirikan pada tahun 1861 dengan cepat memodernisasi dan membangun kerajaan kolonial, mengendalikan bagian Afrika dan negara-negara di sepanjang Mediterania. Namun, Italia Selatan tetap pedesaan dan miskin yang berasal dari diaspora Italia. Dalam Perang Dunia Pertama, Italia menyelesaikan penyatuan dengan mengakuisisi Trento dan Trieste dan memperoleh kursi permanen di Dewan Eksekutif Liga Bangsa-Bangsa. Namun demikian, nasionalis Italia menganggap Perang Dunia Pertama sebagai kemenangan yang dimutilasi karena Italia tidak memiliki semua wilayah yang dijanjikan oleh Perjanjian London 1915. Dan sentimen itu menyebabkan munculnya kediktatoran Vasio Benito Mussolini pada tahun 1922. Partisipasi berikutnya di dunia perang kedua dengan kekuatan poros bersama dengan Nazi Jerman dan Kekaisaran Jepang berakhir dengan kekalahan militer, penangkapan dan pelarian Mussolini, dibantu oleh diktator Jerman Adolf Hitler, dan Perang Saudara Italia antara perlawanan Italia dibantu oleh kerajaan sekarang berperang bersama sekutu.
dan negara boneka nasi fasis yang dikenal sebagai Republik Sosial Italia. Menyusul pembebasan Italia, jauhnya Republik Sosial dan pembunuhan Mussolini di tangan perlawanan, negara menghapuskan monarki dengan referendum, mengembalikan demokrasi, menikmati keajaiban ekonomi, dan mendirikan Uni Eropa, NATO, dan kelompok 6. Ini tetap menjadi faktor ekonomi, budaya, militer, dan politik yang kuat di abad ke-21. Konstitusi Republik Italia disalahkan oleh Majelis Konstituante pada 22 Desember 1947 dengan 453 suara mendukung dan 62 menentang. Teks tersebut yang telah diubah 16 kali diumumkan dalam edisi luar biasa Gazzetta Ufficiale pada 27 Desember 1947. Majelis Konstituante dipilih melalui hak pilih universal pada 2 Juni 1946. Pada hari yang sama dengan referendum tentang penghapusan monarki diadakan, pemilihan diadakan di semua provinsi Italia. Konstitusi dirancang pada tahun 1946 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1948. Satu abad setelah konstitusi kerajaan Italia, Statuto Albertino diundangkan. Kelompok-kelompok yang membentuk Majelis Konstituante mencakup spektrum politik yang luas dengan prevalensi 3 kelompok besar, yaitu Kristen Demokratik, Liberal, dan Kiri. Semua kelompok ini sangat administratif sehingga ada kesepakatan ingin menentang konstitusi otoriter, lebih menekankan pada kekuasaan legislatif dan membuat kekuasaan eksekutif. Bergantung pada jadi konstitusi tidak mengikuti konsep pemisahan kekuasaan seperti yang dikandung oleh tokoh-tokoh besar, penjarahan seperkat dan metakulis, dan mengembangkan mekanisme untuk melindungi kebutuhan stabilitas pemerintahan sambil menghindari generasi parlementer. Semua pandangan politik dan sosial yang berbeda dari majelis berkontribusi dalam membentuk dan mempengaruhi teks akhir konstitusi, misalkan perlindungan konstitusional tentang perkawinan dan keluarga, mencerminkan kepada hukum alam seperti yang dilihat oleh Katolik Roma, sedangkan yang membuat hak-hak pekerjaan mencerminkan pandangan sosialis dan komunitas ini telah berulang kali digambarkan sebagai kompromi konstitusional, dan semua pihak yang membentuk konstitusi disebut sebagai ordo konstitusional. Ada 556 anggota Majelis Konstituante. 21 diantaranya adalah perempuan, dengan 9 dari kelompok Demokrat Kristen, 9 dari kelompok komunis, 2 dari kelompok sosialis, dan 1 dari kelompok orang biasa. Anggota-anggota ini berasal dari semua lapisan masyarakat, termasuk politisi, filsuf, dan partisan, dan banyak dari mereka kemudian menjadi tokoh penting dalam sejarah politik Italia. Konstitusi terdiri dari 139 pasal, 5 diantaranya kemudian dibatalkan dan disusun menjadi 3 bagian utama. Principi fondamentali, asas-asas dasar, pasal 1 sampai dengan 12. Bagian 1 tentang diritti doveri dei cittadini atau hak dan kewajiban warga negara, pasal 13 sampai dengan 54. Dan bagian 2, Ordinamento della Repubblica atau organisasi republik, pasal 55 sampai dengan 139. Diikuti oleh 18 disposizioni transitorie e finali, ketentuan sementara dan ketentuan akhir. Penting untuk dicatat bahwa konstitusi terutama berisi prinsip-prinsip umum. Tidak mungkin untuk menerapkannya secara langsung, seperti banyak konstitusi tertulis, hanya beberapa pasal yang dianggap dapat mengeksekusi sendiri. Mayoritas membutuhkan undang-undang yang memungkinkan, yang disebut sebagai pemenuhan konstitusi. Konstitusi telah diubah sebanyak 16 kali.
amandemen telah mempengaruhi pasal 48, 51, 56, 57, dan 60. 68, 79, 88, 96 sampai dengan 114 sampai dengan 132, 134 dan 135. Pasal 10 pada tahun 1967, pasal 10 dan 26 diintegrasikan dalam ketentuan konstitusional yang menetapkan bahwa paragraf terakhirnya yang melarang ekstradisi orang asing untuk pelanggaran politik tidak berlaku dalam kasus kejahatan genosida. 4 amandemen diajukan selama legislatif ke-13 1996 sampai dengan 2001. Ini menyangkut representasi parlementer orang Italia yang tinggal di luar negeri, perlimpahan kekuasaan kepada daerah, pemilihan langsung presiden daerah, dan jaminan peradilan yang adil di pengadilan. Sebuah undang-undang konstitusional dan 1 amandemen juga disahkan di legislatif ke-14 tahun 2001 sampai dengan 2006, yaitu pencabutan disposisi sejauh membatasi hak-hak sipil keturunan laki-laki dari House of Savoy. Ketentuan baru yang dimaksudkan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik. Amandemen lebih lanjut sedang diperdebatkan, tetapi untuk saat ini 61,32% dari mereka yang memberikan suara dalam referendum pada tanggal 25 sampai 26 Juni 2006 menolak rancangan undang-undang reformasi besar yang disetujui oleh kedua dewan pada tanggal 17 November 2005. Meskipun ketentuannya diancarkan dalam waktu upaya untuk merevisi bagian, 2 tampaknya telah ditinggalkan atau setidaknya ditunda. Tetapi pada tahun 2014, bagian-bagiannya tentang bikameralisme telah dilanjutkan oleh pemerintah Renzi dalam draft yang sebagian berbeda. Pada tahun 2007, konstitusi diamandemen membuat hukuman mati ilegal dalam semua kasus. Sebelumnya, konstitusi melarang hukuman mati kecuali dalam kasus yang diatur oleh undang-undang militer dalam kasus perang. Namun, tidak ada yang dijatuhi hukuman mati sejak 1947 dan hukuman itu dihapuskan dari hukuman militer pada tahun 1994. Pasal 81, 97, 117, dan 119 diamandemen pada tanggal 20 April 2012 memperkenalkan kebutuhan anggaran berimbang baik di tingkat nasional maupun daerah dengan mempertimbangkan variasi positif dan negatif dan siklus ekonomi. Pasal 56, 57, dan 59 diamandemen pada 19 Oktober 2020 mengurangi jumlah total anggota parlemen sekitar sepertiga dan membatasi jumlah senator seumur hidup yang diangkat oleh presiden sebanyak 5 dalam semua kasus. Pasal 58 diamandemen pada 18 Oktober 2021 menurunkan usia pemungutan suara untuk senat dari 25 menjadi 18 tahun sama dengan Kamar Deputi. Pasal 9 dan 41 diubah pada 18 Februari 2022 memperkenalkan kerangka hukum untuk perlindungan lingkungan, keanekaragaman hayati, dan ekosistem.